Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Wahai anakku kenalilah Tuhanmu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Hai anakku, kun ma'allahi samitan. Belajar diem dong. Aja nyerocos baca cakep, belajar bingkem. Belajar bingkem. Iya. Inda maji'i qadarihi, ketika menghadapi takdir Tuhan, cep menang, jangan gegeraukan, jangan jerit-jerit, jangan adu-aduan, wis cep menang. Wa fi'lihi, dan perbuatan Allah dan ketentuan Allah maksudnya. Apapun yang terjadi, hadapi, diam. Hatta tara minhu awqafan katsiratan, sampai nanti kamu bakal melihat betapa banyaknya kasih sayang Allah itu, betapa banyaknya kemurahan-kemurahan. Jangan terlalu banyak adu-adu lah, adu gimana sih? Masami'ta bi ghulami Jalinus Al-Hakim, filosof Al-Hakim. Pernah dengar nggak kamu? Kaifa takharasa, membisu, wa tabalaha, membodoh, enda-enda bisu, enda-enda goblok, wa tasakata, enda-enda idep. Pura-pura bisu, pura-pura goblok, pura-pura diem, hatta hafidha kulla ilmin izdahu, sampai akhirnya semua ilmu bisa dia hafal. Hikmatullah azza wa jalla la taji'u ila qalbika min kasrati hadayanika. Hikmatullah itu tidak akan datang tidak akan masuk ke dalam hatimu ketika kamu sedang mengigau, lagi gancam jirane. Mangsa mancinga hikmah Allah minjero ati bagian gancam bemah. Paham deh. Enak bahasa Indonesia, bahasa Jawa ngomong gini. Ya, hikmah Allah tidak akan masuk ke dalam hatimu ketika mulutmu sedang ngacap. Becaprak ya bahasa Jawa mending baik. Sedang apa? Biar terus. Ya ngomong, dia mengancam mungkin. Berkicau, udah mau manuk pun mah. Anak terpepel, anak gancam, ngacapara, ngecaprak. Tuh, bahasa Indonesia juga langka, ya kayak terbelit. Ngecaprak sejen, ngacapara sejen, gancam sejen, mengigau. Ya udah gitulah. Wa munaza'atika, dan penyanggahanmu kepada Allah Ta'ala. I'tiraduka alaihi, dan perlawananmu kepadanya. Nyangkal saja, ngelawan baik. Ya, proses baik, apa gak masuk? Belajar diem dong. Jangan terlalu cepat memberikan reaksi. Dihayati aja dulu dia, terima aja dulu semua, siapkan.
apapun yang terjadi. Allahumma rzuqna al-muwafaqata wa tarkal munaza'ah. Mudah-mudahan kita selalu sesuai saja, sejalan saja dengan takdir Tuhan, dan tidak lagi tawar menau, sangkal menyangkal. Mudah-mudahan kita tidak lagi menyangkal ketentuan Allah, siap menerima segala keputusan dan tidak ada penyangkalan. Kira-kira aja anak nyongan kan, maning-maning nyongan. Apa nyongan? Bahasa Indonesia apa ya? Hanya saja beribadah, namun demikian lain. Nyongan. Kalau bahasa Indonesia kayonge, ya kayonge, ya kayonge, kayonge, alasan. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling juga gancang tuh ngomong ngaco bahasa Indonesia itu, ngomong bahasa Jawa lain. Merancau, merepet kan? Kira bahasa merancau. Alhasil Al-Majlis Al-Hadi Asyar. Hari ini naik kelas 11. Qala radhiyallahu ta'ala anhu yaumal jumu'ati bukratan bil madrasati Tasi'asyara Syawal sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Ya qaum ya'rafullah. Hei kaum, hei orang, hai masyarakat, ya'rafullah, kenalilah Tuhan. Wala tajhalu, jangan sampai nggak kenal. Kenalilah Tuhanmu, jangan sampai tidak kenal. Wa ati'ullah, taatilah Allah. Wala ta'su, jangan membangkang. Turutilah Allah, jangan suka membangkang. Wa wafiqu wala tukhalifu, sudah ikuti saja, jangan suka berseberangan. Dari usaha mulon yang mulon, jadi ngetan ya, ngetan. Bukan mulon malah ngetan, bukan ngetan malah mulon. Wardu biqada'ihi, terimalah keputusannya apapun. Wala tunasya'u, dan jangan membantah. Wa'arifu haqqa azza wa jalla bisunatihi, kenalilah Tuhanmu melalui ciptaan. Ini perlu bisunati, salah satu metode pengenalan kepada kualitas seorang produsen dari hasil produksinya. Kalau produksinya bagus, berarti yang bikinnya pintar. Kalau kerjaannya jelek, berarti orang yang ngerjakan itu orangnya goblok. Itu aja. Huwal khaliqur raziqul awwalul akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah sang pencipta yang memberikan rezeki, yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin.
wal qadimul awwalu, yang dulu yang pertama, ada imul abadi, yang langgeng yang abadi, al fa'alu lima yurid, yang berbuat apa saja yang dikehendakinya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mengenali Allah melalui ciptaan, ini proses yang paling efektif. Hanya ada pertanyaan, maksudnya apa? Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Ada dua qiraat ya. Ada innama yahsallahu min ibadil ulama. Ada innama yahsallaha min ibadil ulama. Dua-duanya menjadi qiraat yang banyak dibaca orang. Menurut kamu yang paling enak? Itu ada baca, kan ada kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan? Kalau innama yahsallaha min ibadihil, pertama bahwa innama ini ada tul qasri atau ada tul hasar, alat membentuk kalimat eksklusif, semata-mata hanya, tidak lain kecuali, tidak lain tidak bukan ya, tidak lain tidak bukan. Innama itu adalah adatul qasri, bahwa mengenali Allah melalui penciptaannya itu ya artinya bahwa dengan keilmuan. Innama itu adalah adatul qasr, membuat kalimat maknanya eksklusif. Ma akaltu al-yawma illa ruzan. Ma dan illa itu juga al-qasr. Atau la ilaha illallah itu juga ada lagi innama ana basyarum mislukum. Innama akaltu ruzza. Innama uhibbuka. Innama itu artinya hanya semata-mata. Atau juga salah satunya taqdimul ma'mul, yaitu ketika maf'ul bihi didahulukan, itu juga maknanya adalah eksklusif. Ketika kita mengatakan na'buduka, kami mengabdi kepadamu. Ketika makmulnya didahulukan iyyaka na'budu, maka maknanya hanya kepada engkau saja kami mengabdi. Kalau na'buduka, kami mengabdi kepadamu, bisa saja di samping mengabdi kepadamu, kami juga mengabdi kepada yang lain. Saya ngasih uang kepada kamu, tidak menutup saya juga ngasih sama orang lain, tapi hanya kepada engkau sajalah aku memberi uang. Berarti yang lain tidak diberi uang, itu bedanya. Iya, karena butuh hanya kepada engkau sajalah mengabdi, kepada selainmu kami tidak mengabdi. Kami tidak mengabdi kepada berhala, tidak mengabdi kepada langit, tidak mengabdi kepada surga, tidak mengabdi kepada kepentingan, tidak mengabdi kepada, tidak ada. Hanya kepada engkau saja kami mengabdi. Itu maknanya qasar. Qasar itu artinya ringkas. Artinya apa saja yang berlawanan tidak termasuk.
di pintu ada tulisan, selain pegawai dilarang masuk. Maknanya apa? Semua orang tidak bisa sembarang orang masuk. Yang bisa masuk hanya pegawai saja. Yang bukan pegawai tidak boleh. Ngomong dipanjang nih, karena dia al-qasr, maka menjadi kalimatnya singkat, eksklusif. Ada lagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jadi yang masuk hanya yang berkepentingan saja. Yang tidak punya kepentingan tidak boleh. Khusus wanita, lelaki berarti tidak boleh masuk situ. WC khusus wanita, berarti laki-laki nggak boleh. Nah, kalau dibacanya itu innama yakhshallaha min ibadil ulama, namanya adatul qasr. Yakhshallaha ma'mulnya kan gitu, maf'ulun bihi, didahulukan daripada fa'ilnya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, berarti adatul qasr innama dengan takdimul maf'ul qasr juga. Tapi di mushaf kita innama yakhshallaha ya banyakkan. Nah, kalau innama yakhshallaha min ibadil ulama, artinya hanya orang-orang yang berilmu saja yang mampu mengagumi kehebatan Allah. Khasyat itu bukan takut ya, mengagumi akan kehebatannya. Jadi hanya orang-orang yang berilmu saja yang mampu mengagumi kehebatan Allah. Adapun orang yang tidak berilmu pengetahuan, orang goblok, tidak bakal paham hebatnya. Tetapi kalau dibaca innama yakhshallahu min ibadil ulama, Allah itu ya hanya menghargai orang-orang yang berilmu. Ya. Allah melihat, Allah memberikan penghargaan hanya kepada orang yang berilmu. Tidak akan diberikan penghargaan ini kepada orang-orang